Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 doa yang sangat kita harapkan kita dapatkan. Yang pertama, assalam, keselamatan. Yang kedua, al-barakah, keberkahan. Yang ketiga, ar-rahmah, kasih sayang Allah. Dan 3 itu kita dapat hanya dengan menjawab salam. Saya ulangi, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan, Allah berikan kita rahmatnya, dan Allah berikan kita keberkahan melalui mengucapkan dan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'da tahiyyah. Ayuhal qaimin wal qaimat, as-saimin was-saimat, jamaah Masjid Al-Hijrah yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita selalu memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat-nikmat yang Allah limpahkan karuniakan kepada kita. Banyak nikmat yang sampai saat ini masih kita rasakan tidak pernah henti-hentinya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, taufik, hidayah, inayah dari Allah, juga nikmat sehat, afiat, panjang umur dan waktu luang. Sehingga dengan rangkaian nikmat tersebut, alhamdulillah, malam hari ini mungkin malam terakhir Ramadan 1445 Hijriah, kita bisa terhimpun berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah dan salat sunnah tarawih berjamaah. Banyak di sana orang yang ingin sekali bisa berjumpa dengan akhir Ramadan. Banyak di antara saudara kita yang ingin berjumpa esok di hari Rabu insyaallah dengan Idul Fitri. Tapi qadarullah, ada yang 2-3 hari lalu terserang penyakit sehingga tidak bisa berjumpa akhir Ramadan maupun melaksanakan salat Idul Fitri. Ada yang sakit di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang masuk ke ruang ICU dan lain sebagainya. Tapi kita alhamdulillah malam hari ini dalam keadaan sehat, segar, bugar, tak kekurangan apa. Ini nikmat agung yang Allah berikan kepada kita. Dan banyak mungkin yang tahun lalu di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, mungkin orang tua kita, anak kita, suami istri kita yang masih bareng sholat jamaah, yang masih bareng ikut sholat Idul Fitri, tapi tahun ini sudah tidak bisa lagi bersama kita karena beliau sudah mendahului kita, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah hadirin wal hadirat, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita berupa umur panjang, bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang bisa membuat kita cukup bekal kita ketika kelak Allah takdirkan tahun besok kita nggak bisa jumpa dengan Ramadan, cukup bekal ibadah Ramadan tahun ini untuk menghadap, untuk model kita kepada Allah Subhanahu wa taala di alam barzah nanti. Karena itu bersungguh-sungguhnya di detik-detik terakhir Ramadan. Ini detik-detik terakhir Ramadan. Mungkin ini malam terakhir Ramadan, bahkan mungkin ini malam terakhir Ramadan buat kita. Enggak tahu, enggak ada yang bisa menjamin tahun besok kita berjumpa lagi dengan Ramadan atau tidak. Jangan kita sia-siakan. Yang itikaf, lanjutkan itikaf. Yang belum khatam Al-Quran, khatamkan Al-Quran semampu mungkin.
Dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhiru Ramadan, bakkatis samaa wal ardh wal malaika musibatan min ummati Muhammad." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu musibah hada?" Nabi menjawab, "Zahab Ramadan." Jika datang malam terakhir Ramadan, maka bersedih menangislah langit, bumi dan seluruh malaikat Allah. Kenapa? Karena musibah datang bagi umat Muhammad. Para sahabat bertanya, "Ayu musibah ya Rasulullah?" Musibah apa ya Rasulullah yang membuat langit, bumi dan para malaikat bersedih? Rasul menjawab, "Zahab Ramadan." Perginya Ramadan, berlalunya Ramadan dari umatnya Muhammad. Lianna fihi ad-da'wa mustajabah was sadaqah maqbulah wal a'malul mudha'afah wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Sudah lewat, sudah meninggalkan kita. Bulan yang di dalamnya doa-doa Allah ijabah, sedekah Allah terima, infak Allah terima, amal-amal soleh mudha'afah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan hari bulan yang di dalamnya ada satu malam yang di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan sudah akan pergi meninggalkan umat Muhammad. Malaikat bersedih bukan untuk dirinya, tapi malaikat bersedih karena sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal Ramadan. Kenapa? Karena belum tentu berikutnya bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Akhirul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berakhir Ramadan, ya, maka pasti kita akan menjumpai yang namanya Idul Fitri. Yang insyaallah tadi kata Pak Ustadz MC, insyaallah kalau tidak ada perubahan hari Rabu. Maka apa yang terjadi di hari Idul Fitri itu? Ada sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas pernah menceritakan, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahasanya Abdullah bin Abbas pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Halo. Maaf. Ketika tiba idza kana Yaumul Idul Fitri, jika tiba pagi hari di hari raya Idul Fitri, habatatil malaika fil ardi ilal ardi fi kulli balad. Ketika pagi hari di hari raya Idul Fitri, turun malaikat-malaikat Allah ke bumi memenuhi negeri-negeri dan pelosok-pelosok penjuru di seluruh dunia. Fayaqufuna ila aslafis sikam. Para malaikat-malaikat itu berdiri di pinggir-pinggir jalan tempat dilaluinya kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Fayunadun, lalu para malaikat itu sambil menyambut orang-orang yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri berjejer di pinggir-pinggir jalan, di seluruh pelosok jalannya dilalui oleh umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Fayunadun, lalu para malaikat memanggil, menyeru. Fayunadun yasma' sautahu kulla syai'in illa al-jinni wal ins, kata Rasul. Para malaikat menyeru sehingga suaranya, panggilannya, seruannya terdengar oleh seluruh makhluk Allah illa jinni wal ins, kecuali jin dan manusia yang tidak bisa mendengar. Maka ketika kaum muslimin sudah bersiap-siap untuk menuju tempat dilaksanakan sholat Idul Fitri, para malaikat Allah memanggil, ya ummat Muhammad, wahai seluruh umat Muhammad, ukhruju ila rabbin karim,
keluarlah kalian semua menuju Tuhan kalian yang mulia. Tu'til jazir wa yaghfir dzanban 'azima. Para malaikat berseru, cuman kita sayang tidak mendengar. Seruannya dua, tu'til jazir. Hei para umat Muhammad, kalian telah diberikan balasan terhadap ibadah kalian di bulan Ramadan. Wa yaghfiru dzanban 'adzim, dan pagi ini wahai umat Muhammad, dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi itu tatkala seluruh kaum muslimin ingin melaksanakan salat Idul Fitri, terdengar dialog antara malaikat dengan Allah di alam malakut. Allah menyapa para malaikatnya, ya malaikati ma jazaa'ul azira idza 'amila 'amalu. Hai para malaikat-malaikatku, apa balasan yang layak bagi orang yang baru saja melakukan sebuah pekerjaan? Fayaqul, lalu para malaikat menjawab, ya sayyidana, ya ilahana, duhai Tuhan kami, penghulu kami, jazaohu an tuwaffiyahu ajrah. Balasannya adalah diberikan balasan pahala sesuai amal perbuatannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikatnya, ya malaikati usyahidukum, wahai para malaikatku, aku bersaksi di depan kalian, dan kalian nanti akan bersaksi ketika seluruh umat Muhammad dikumpulkan di padang mahsyar. Kalian menjadi saksi, ini sesungguhnya aku, kata Allah, qad ghawara, qad ja'ala kesiyabahum min qiyamihim wa siyamihim sahr Ramadan ridaya wa maghfirati. Apa kata Allah? Wahai para malaikat-malaikat, aku bersaksi di depan kalian, sesungguhnya aku telah menjadikan pahala-pahala untuk umat Muhammad, telah menjadikan pahala dan memberikan pahala untuk umat Muhammad dari siyamihim, dari puasa mereka di siang hari di bulan Ramadan, wa qiyamihim, dan sudah aku tentukan pahala untuk qiyam, salat tarawih, salat sunnah mereka di bulan Ramadan. Berupa apa? Ridaya wa maghfirati. Balasannya, Masya Allah, ini gajian kita Bapak. Berupa apa? Di hari raya Idul Fitri kita dapat bonus besar dari Allah, hasil kerja kita selama bulan Ramadan. Berupa apa? Ridaya wa maghfirati, berupa keridhaan Allah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat sesungguhnya dari Idul Fitri. Maka orang yang layak, yang pantas, yang sangat layak disebut merayakan Idul Fitri adalah orang yang mendapatkan hadiah terbesar dari Allah tersebut, berupa ridho Allah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang murni disebut ahlul Aid adalah orang yang di hari Idul Fitri mendapat sertifikat pengampunan, mendapat sertifikat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kerjanya dia di siang hari dengan puasa, di malam hari dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, sedekahnya, tilawahnya, i'tikafnya dan lain sebagainya. Itu kita ambil gajiannya besok hari Rabu di hari raya Idul Fitri. Maka bergembiralah, bersenanglah, bersiap-siaplah menerima anugerah terbesar dari Allah untuk hasil kerja kita selama bulan Ramadan besok. Ayolah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, di hari raya Idul Fitri ada makhluk Allah yang lain yang enggak senang. Tahu enggak kira-kira siapa? Kalau ada umatnya Nabi Muhammad bebas dari dosa, berarti kan calon penghuni surga. Kalau dosanya udah habis, Bapak Ibu percaya dosa kita habis di hari raya Idul Fitri? Percayalah. Kenapa enggak percaya? Rasul yang menjamin man shama ramadhana imanan wa ihtisaban
Hadis lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Hadis lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Apa balasannya? Kata Nabi, barang siapa yang ibadah siam di bulan Ramadan, barang siapa yang ibadah qiyam di bulan Ramadan, barang siapa yang mengerjakan mendapatkan Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar, semua pahala yang sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Redaksi hadisnya semua sama. Apa? Diampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Bersih dosa-dosa kita kalau kita siam, qiyam dan mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tergantung kita, dan yang tahu hanya kita. Ya. Tapi ingat, di hari itu ada makhluk Allah yang bernama Iblis dan seluruh pasukannya. Iblis di tanggal 1 bulan Syawal di hari raya Idul Fitri bersedih, menangis, menjerit sekeras-kerasnya. Kenapa? Karena iblis, sesungguhnya iblis, ya, yasihu fi kulli Aid, menangis, menjerit di setiap hari raya Aid. Fa yajtami'u ahlahu indah. Karena melihat si iblis, biangnya setan, menangis menjerit, terdengar suaranya oleh pasukan-pasukan pengikut-pengikutnya yang namanya setan-setan. Maka para setan dan anak buahnya menghampiri dan mendekatinya. Fayajtami'u ahlahu indah. Sampingnya kumpul, ngerumunin si iblis, bertanya, ya ya sayyidana, wahai junjunganku iblis, kata para setan. Man aghdabaka? Siapa yang membuat kamu bersedih dan menangis? Inna nukassiruhu. Aku akan bantai dia, aku akan habiskan dia, aku akan bunuh dia, kata setan anak buahnya. Apa jawab iblis? Wahai pasukanmu, wahai pengikutku, la syai'a, tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang terjadi pada diriku. Walakinnallaha qad ghafara min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Gak ada yang ganggu aku, akan tetapi di pagi hari ini Allah telah mengampuni dosa-dosa umat Muhammad di hari raya ini. Itu yang membuat iblis jerit menangis. Kenapa? Kata iblis, sia-sialah setahun kita menggoda umat Muhammad. Setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari kita menggoda agar umat Muhammad mengikuti dan Muhammad berbuat maksiat, agar Muhammad jauh dari Tuhannya. Sia-sia di hari ini karena Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Berkuranglah teman-teman kita di neraka. Iblis menjerit menangis karena umat Nabi Muhammad mendapatkan pengampunan dari Allah. Artinya apa? Temannya nanti di neraka enggak ada. Bersedih iblis di hari raya Idul Fitri. Tapi ada satu kalimat yang harus kita perhatikan, hadirin wal hadirat. Apa? Kata iblis, "Wa'alaikum ya sahabi, mai para pengikutku." Wah, iblis berkata kepada para pengikutnya, hai para pengikut-pengikut para setan, wa'alaikum, maka wajib atas kalian aku instruksikan di pagi hari ini, istaghfiruhum, maka bersungguh-sungguh mulailah kalian bekerja bil ladzat wasyahwat wasubrahmah. Mulai pagi ini bekerjalah, menyebarlah, rayuhlah kembali umat Muhammad dengan kelezatan-kelezatan. Rayulah kembali umat Muhammad dengan syahwat-syahwat, dan rayulah mereka kembali dengan memperdaya minum-minuman keras. Agar apa? Agar Allah kembali memurkai umat Muhammad. Dan ini tugasnya setan-setan dan iblis ketika tanggal 1 Syawal besok, ketika dosa-dosa kita sudah bersih, dosa-dosa kita sudah hilang, kembali itu mereka bekerja keras lagi untuk menggoda kita.
Ya, karena itu wajib bagi kita Bapak Ibu, keberhasilan Ramadan kita bukan dilihat ketika Ramadan ini, bukan ketika 1 bulan ini keberhasilan Ramadan kita, bukan. Tapi keberhasilan Ramadan kita, tarbiyah Ramadan kita bisa dikatakan berhasil dilihat, dibuktikan di 11 bulan berikutnya. Bukan sekarang. Sekarang mah rajin-rajinlah lagi ibadah, sedekah sukanya ibadah. Tapi lihat 11 bulan berikutnya, ketika Syawal terus sampai kembali Ramadan, apakah kebiasaan sholat jamaah di masjid tetap kita lakukan atau tidak? Apakah kegemaran membaca Al-Quran kita lanjutkan atau tidak? Apakah kesenangan berinfak sedekah tetap kita berikan atau tidak? Apakah puasa sunnah, sholat sunnah tetap kita kerjakan atau tidak? Disitulah diujinya umat Muhammad yang berhasil di setiap Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tetap istiqamah ibadah di bulan Ramadan dan dapat kita melanjutkan ibadah amalia Ramadan di 11 bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ada satu kutipan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang hakikat dari Idul Fitri. Di pagi hari dikisahkan, di pagi hari di hari raya Idul Fitri ada seorang sahabat datang ke rumah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin keempat. Amirul Mukminin adalah seorang presiden. Ketika itu menjabat sebagai seorang presiden. Tapi jabatannya baru 1 periode. Belum selesai, belum bisa dilanjutkan. Apa yang terjadi ketika itu? Ada seorang sahabat datang ke rumah Amirul Mukminin dan melihat Ali bin Abi Thalib di pagi hari di hari raya Idul Fitri sedang makan 1 potong roti kering. Seorang sahabat ini bingung. Ini hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, hari kegembiraan. Kenapa di rumah seorang Amirul Mukminin, seorang presiden, tidak ada makan makanan yang mewah, yang enak? Sehingga yang dimakan oleh Amirul Mukminin hanya 1 potong roti kering dimakan. Ditanya Imam Ali oleh sahabat tersebut, "Ya Amirul Mukminin, hadzal yaum yaumul Id. Lima taqul hadzal khubz?" Ya Amirul Mukminin, inilah hari yang ini pagi-pagi hari raya Idul Fitri. Kenapa kamu hanya makan 1 potong roti kering? Tidak ada makanan lain di rumahmu. Apa jawab Amirul Mukminin? Al-yan lana 'id wal ams lana 'id wa gadan insyaallah lana 'id wa kullu yaumin la ma'siyah illallah insyaallah 'id lana. Apa kata Ali bin Raja? Bagiku hari ini adalah 'id, esok adalah 'id, kemarin adalah 'id, dan setiap hari ketika tidak ada maksiat yang aku lakukan itu adalah 'id bagiku. Jadi Ali bin Abi Thalib mengajarin kita hakikat Id adalah ketika kita ketakwaan kita tetap istiqomah, ketika setiap hari ketakwaan kita bertambah, dan ketika kita tidak melakukan maksiat kepada Allah, itu adalah Id buat kita. Karena itu laisal Id liman labisal jadid. Bukan yang dimaksud Id adalah orang yang memakai pakaian baru, bukan. Ibu-ibu, bapak, anak-anak semua pasti udah punya pakaian baru. Apakah itu Id namanya? Bukan. Laisa Id liman labisal jadid. Id itu bukan dengan pakaian baru, walakinnal Id liman ta'atuhu tazid. Tapi yang sesungguhnya hakikatnya Id adalah orang yang ketakwaannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa Id liman bil malabis war rukub, liman tajammala bil malabis war rukub. Bukan yang disebut Id juga kata Imam Ali, orang yang bermegah-megahan, orang yang naik baru-baruan pakaian dan kendaraan.
bukan rumahnya yang baru dicat, bukan kendaraan yang baru, bukan kendaraan yang baru diganti, bukan pakaian-pakaian couple yang seragam, bukan itu Id yang sesungguhnya. Walakinnal Id liman ghafara lahu dzunub. Tapi sesungguhnya Id adalah orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ahli Id, orang yang dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.